miliar ini guys, luar biasa nggak guys? Siapa yang nggak ingin kayak gini guys? Cuma di ekor racing aja yang bisa seperti ini. Belajar latihannya cuma seminggu sekali nggak akan sehebat sekali. Di proses itu ya, kalau bisa menikmati proses, tapi bukan fokus pada proses, fokus pada hasil, proses itu dinikmati. Fokus pada hasil, Prosesnya nikmati aja. Kan tiap hari ya. Tiap hari itu kalau ngomong kan kita tiap hari ngomong, betul nggak? Kita ini juga sama, tiap hari sering kita mempromosikan sesuatu, tidak ada hasil pun kita rela. Misalnya begini, di sana itu rumah makan sana enak banget itu. Benar, wah enak. Kita mempromosikan rumah makan itu. Kemudian kita rame-rame makan ke sana. Ya semua bayar, betul nggak? Dapat gratis pun tidak kita. Kita sudah mempromosikan, gratis pun tidak dapat pun kita ikhlas, kita mau. Nah sekarang pertanyaannya, kita ini sama, kita mempromosikan, tapi kalau ada yang mau kita dapat rezeki. Kira-kira milih yang gratisan apa milih yang dapat rezeki? Dapat rezeki. Perkara orang yang kita tawarin mau atau nggak usah mikir. Kita nawar, itu restoran di sana enak, nggak pada mau ke restoran sana kan nggak sakit hati ya? Iya. Ya sudah sama, lakukan seperti itu. Ya bisnis ini sebenarnya gampang. Yang membuat sulit itu karena kita ini maunya serba cepat. Instan. Maunya apa-apa serba cepat. Kalau serba cepat ya imbangi dengan kerja kita. Makanya saya dulu kenapa dari pagi sampai jam 11 malam saya baru pulang tiap hari, karena saya mau bukti nanti bisnisnya apa yang saya pelajari ini kalau saya buktikan benar apa bisa nggak, dan ternyata terbukti. Mana ada bisnis saya ini kalau dihitung sekarang ya 30 bulan ya, hitung ya 30. Motor itu 23, meskipun itu nggak jadi motor ya, jadinya uang kan. Jadi orang kadang-kadang salah ya, orang-orang yang pembenci itu dapat ini mana BPKB-nya tuh, goblok banget itu orang. Orang punya mobil itu BPKB orang lain juga bisa kok, betul kan? Emang kalau BPK harus BPKB saya, ya biarlah orang-orang itu kan memang hidup di dalam dunianya. Jadi kita kalau ketemu orang-orang negatif itu biarkan dia hidup dalam dunianya dan kita hidup di dunia kita kan gitu ya. Ya biarkan dia hidup di dunia pembenci, kita hidup di dunia yang bahagia, penikmat gitu ya. Penikmat. Coba motor 23 kali 20 berapa? Kami hitung dulu 460 juta. Terus kemudian mobilionya 18 kali 150 berapa? 2,7 miliar. 2,7 tambah 460 berapa? Yang hampir 3,2 lah gitu ya. 3,2 miliar hampir. Nah, kalau tepatnya 3 miliar 160 juta kan gitu ya. Nah, kemudian Pajero-nya 13 kali 500 juta, 6,5 miliar. Luar biasa. 3,2 tambah 6,5 berapa? 9,7. Rumahnya 6. Ya, berarti udah berapa? 15,7 miliar dalam waktu 30 bulan. Anggaplah 15 miliar saja dalam waktu 30 bulan. Dari ribet itu belum bonus mingguannya. Berarti sebulan berapa? 500 juta. Kira-kira wajar enggak orang kayak saya kerjanya cuma begitu dibayar begitu? Enggak wajar kan? Coba bayangin Pak. Tapi ada nyata kan? Bukti Pak ya. Bawa ya. Coba rumah semuanya ini, mobil segala macam itu yang ini sekarang ini saya bangun hanya dari 2,5 tahun saya jalankan bisnis ini. Ya belum Luar termasuk biasa. aset-aset yang lain yang sekarang rumah yang sedang juga saya proseskan juga. Coba yang itu nyata ini, teman-teman di sini nyata ini 100% bukan. Iya. Ya kalau rumah saya yang itu kan di Sleman sana 12 kilo dari sini. Itu masih di sana, cuma itu rencananya mau saya pakai. Jadi ini nyata. Jadi tinggal kita ini benar pengen meraih itu atau enggak. Kalau yang hanya pengen saja ya nanti ketemu 1 orang, 2 orang, 3 orang sekalian terus lemes, terus mengeluh kan. Untung gitu aja lah. Itu yang banyak terjadi. Pesan-pesan orang di luar sana Pak, Di luar sana ya yang belum bergabung. yang belum bergabung.
Ya kalau untuk mereka-mereka yang belum bergabung ya tinggal apakah sekarang ini hidupnya udah nyaman belum? Masih banyak impian yang bisa diwujudkan dengan apa yang dikerjakan sekarang atau enggak? Ya setelah standar orang itu hidup itu normalnya ya punya rumah, ya kan? Rumah pribadi ya rumah yang layak lah gitu ya. Karena kan faktanya sekarang ini kalau orang tua kita dulu tuh bisa punya tanah banyak tuh, betul kan? Ya. Padahal kerjanya cuma apa? Tapi punya tanahnya di mana-mana. Terus anak-anaknya cuma mengharapkan warisan, padahal pakai jas, pakai dasi, tapi cuma nunggu-nunggu warisan orang tuanya yang nggak pernah pakai jas, nggak pernah pakai dasi, iya kan? Ya. Apalagi semakin kesini orangnya gayanya, stylenya tinggi-tinggi, tapi beli rumah pun nggak mampu, banyak nggak? Iya, banyak sekali Pak. Nah sekarang standar orang hidup itu, apalagi berkeluarga itu harus punya rumah, itu standar. Nah rumah pun juga bukan hanya sekedar rumah yang banyak, tapi rumah yang layak. Ya, kemudian punya mobil lah. Ya, kemudian juga bisa menyekolahkan anak. Ya kalau yang beragama ya pengen ya sempurnakan agamanya, yang Islam ya umroh haji, mungkin yang non muslim yang mau kemana lah tempat ininya kan, artinya itulah baru sempurnanya kan. Ya. Masih punya impian seperti itu atau enggak? Ya sebenarnya saya yakin semua orang itu pasti pengen seperti itu. Tapi kalau ada orang aku hidup aja begini udah cukup lah, saya nerima aja lah. Itu sebenarnya karena dia udah frustasi, dia udah merasa nggak akan bisa mendapatkan yang lebih dari itu gitu loh, sehingga dia ngomong seperti itu. Putus asa. Jadi kalau teman-teman di luaran sana yang masih punya impian, masih banyak impian yang belum terwujud, dan melalui aktivitas atau usaha yang saat ini dijalani itu kira-kira impian itu sulit untuk terwujud, maka apa yang harus dilakukan adalah menambah atau berganti atau boleh menambah satu usaha yang memungkinkan untuk bisa mewujudkan impian-impian. Nah PT BES kita ini ya yang komunitas anti riba ini, alhamdulillah ya banyak sekali yang kemudian dimampukan untuk mewujudkan impian-impiannya, Luar biasa. tetapi tidak dengan berhutang. Luar biasa. Ya. Karena di luaran sana banyak orang punya rumah, punya mobil, tapi masih kredit. Makanya kalau kita iseng-iseng misalnya suatu ketika iseng-iseng bikin kuesioner, orang punya mobil di jalan itu di stop, ditanya ini mobilnya cash apa kredit, mungkin secara persentase lebih dari 80% Kredit. kredit. Betul kan? Betul. Nah, tapi alhamdulillah komunitas kita ya ini mayoritas mendapatkan itu tanpa kredit semua cash. Tanpa. Dan juga ini untuk yang di luaran sana yang menganggap eco racing ini adalah MLM, Pak. Ya, konsep bisnis itu kan macam-macam ya. Orang memasarkan, jadi ketika kita punya produk ini mau dipasarkan itu sistemnya mau pakai sistem yang mana? Sebenarnya ada dua sistem. Sistem konvensional, ya, sistem konvensional atau sistem jaringan, kan begitu. Tapi yang paling penting yang harus kita pahami adalah apa niat dari owner kita. Ya, owner kita Bapak Jekrian Agung. Ketika beliau kemudian mampu membuat eco racing. Ya. Beliau ini kan memang latar belakangnya sudah seorang pengusaha sejak umur 27 tahun sudah menjadi pengusaha, dan beliau ini dimampukan oleh Allah dengan diberikan rezeki yang lebih dan diberikan kecerdasan sehingga mampu menjadi formulator satu produk eco racing. Bukan hal yang sulit bagi beliau untuk memasarkan eco racing seperti memasarkan mie instan, seperti memasarkan air mineral, seperti memasarkan produk-produk yang lain dengan cara seperti itu. Tapi ada satu hal yang beliau pikirkan, yang beliau risaukan gitu ya, karena beliau ini seorang muslim, bagaimana beliau ini bisa membantu banyak orang supaya terbebas dari hutang riba. Kenapa beliau punya kerisauan seperti itu? Karena beliau tahu bahwa riba itu dosanya luar biasa besarnya. Ya, dosa yang menurut saya tidak terampuni. Kenapa? Karena sudah di Al-Quran sendiri sudah jelas orang yang punya utang riba kalau tidak meninggalkan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana mungkin orang yang diperangi oleh Allah dan Rasulnya bisa selamat akhiratnya? Kan itu ya. Nah, sebaik-baik manusia kan adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Maka beliau ingin memberikan manfaat itu pada orang lain. Kalau dijalankan dengan sistem konvensional seperti biasa, maka siapa yang bisa menikmati? Hanya orang-orang yang punya duit saja menjadi distributornya. Kalau mau jadi distributor modalnya besar, yang bisa main di sini apa? Orang yang punya duit. Mau jadi agen, mau jadi grosir,
betul nggak? Iya. Orang mau masakan itu harus punya toko, berarti orang-orang punya duit semua. Atau mau masuk di jalur promosinya, yang mengiklankan, jadi artis kita juga bukan, Iya. punya televisi juga enggak, punya radio juga enggak, koran, majalah. Artinya yang bisa berperan di situ siapa? Ya yang punya televisi yang dapat keuntungan, betul kan? Betul. Karena diiklankan melalui televisi, melalui koran, melalui majalah, pakai artis kan orang-orang yang memang sudah punya duit. Nah terus kita ini bisa berperan di mana? Tidak ada peran kita. Maka beliau bagaimana membantu orang. Kalau toh dia kaya dari hasil itu, terus kemudian banyak orang utang dikasih duit, ya uangnya akan cepat habis dan mungkin nggak sesuai dengan tujuannya. Maka kemudian beliau pilih sistem yang memungkinkan banyak orang bisa terlibat. Yang hanya dengan 1.600.000 pun ya bisa berkesempatan menjadi miliarder. Luar biasa. Sementara kalau dengan di konvensional 1.600.000 mau jadi distributor bisa nggak? Nggak bisa. 1.600.000 buka toko bisa nggak? Nggak bisa. Jadi orang nggak akan ada yang bisa ngambil, orang-orang susah nggak bisa berperan di sana. Hanya jadi konsumen saja paling-paling. Tapi dengan sistem ini maka orang yang punya uang yang minimal 1.600.000 pun bisa menjadi miliarder di bisnis ini. Yang pada punya utang insya Allah pada bisa lunas. Dan faktanya ya dalam 3 tahun ini udah ribuan orang yang bebas utang riba dengan wasilah TTBS. Itulah yang kenapa TTBS ini kemudian memilih sistem network seperti ini ya, karena cara inilah yang diyakini mampu untuk mengubah, mengangkat ya, membantu banyak orang untuk bisa terbebas dari utang riba. Luar biasa. Oke, kalau itu alhamdulillah kita sudah mendapatkan kebijakan dari Pak Haji. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi seluruh mitra dimanapun berada dan juga yang belum bergabung ya. Mudah-mudahan bisa menjadi bermanfaat video ini ya. Amin. Insya Allah. Bismillah. Oke, terima kasih Pak Haji ini atas motivasi dan kebijakannya. Mudah-mudahan teman-teman yang silaturahim di rumah Pak Haji ini bisa ketularan Pak Haji. Amin. Semangatnya, powernya dan rezekinya. Amin. Oke, kami dari tim Batang Hebat ya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sinergi. Go Go berkah. Go hebat.